Halo, Assalamualaikum teman-teman. Balik lagi sama aku, Nita Triora Sandi. Nah, di video kali ini kita akan bahas tentang masyarakat madani. Nah, gimana sih masyarakat madani itu? Stay tune. Bagaimana munculnya masyarakat madani? Masyarakat madani sebagai terjemahan dari civil society diperkenalkan pertama kali oleh Anwar Ibrahim. Istilah itu diterjemahkan dari bahasa Arab Mujama' Madani yang diperkenalkan oleh Profesor Naqib Attas, seorang ahli sejarah dan peradaban Islam dari Malaysia. Kata madani berarti sivil atau civilized atau beradab. Munculnya konsep masyarakat madani menunjukkan intelektual muslim Melayu yang mampu menginterpretasikan ajaran Islam dalam kehidupan modern, persisnya mengawinkan ajaran Islam dengan konsep civil society yang lahir di barat pada abad ke-18. Konsep masyarakat madani digunakan sebagai alternatif untuk mewujudkan good government, menggantikan bangunan Orde Baru yang menyebabkan bangsa Indonesia terpuruk ke dalam krisis multidimensional yang tak berkesudahan. 2. Apa itu masyarakat madani? Menurut A.S. Hikam, ciri-ciri utama civil society menurut A.S. Hikam ada 3, yaitu civil society dalam arti politik dan ekonomi. Antara masyarakat madani dan civil society sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, masyarakat madani adalah istilah yang dilahirkan untuk menerjemahkan konsep dari luar menjadi Islami. Perbedaan lain antara civil society dan masyarakat madani yaitu tiga, ciri-ciri masyarakat madani. Adapun yang masih menjadi kendala dalam mewujudkan masyarakat madani di Indonesia, yaitu 1. Kualitas sumber daya manusia yang belum memadai karena pendidikan yang belum merata. 2. Masih rendahnya pendidikan politik masyarakat. 3. Kondisi ekonomi nasional yang belum stabil pasca krisis moneter. 4. Tingginya angkatan kerja yang belum terserap karena lapangan kerja yang terbatas. 5. Pemutusan hubungan kerja sepihak dalam jumlah yang besar. Bagaimana konsep masyarakat madani? Secara historis, civil society dibentuk oleh 3 kejadian besar di Eropa Barat. Salah satu ide penting yang melekat dalam konsep civil society adalah keinginan memperbaiki kualitas hubungan antara masyarakat dan institusi sosial yang berada pada sektor publik, pemerintah, dan partai politik, sektor swasta, dan sektor sukarela. Secara politis, secara ekonomis, dan secara sosial. Meskipun karakteristik civil society bertentangan dengan karakteristik political society yang menempatkan negara pada posisi sentral, namun tidak berarti bahwa civil society harus selalu melawan negara atau harus menghilangkan rambu-rambu politik yang telah dibangun oleh negara. Jadi, status dan peran negara tetap diperlukan. Bagaimana masyarakat madani dalam Islam?
Masyarakat ideal yang kerap disebut masyarakat madani, yang kadang disamakan dengan masyarakat sipil atau civil society, adalah masyarakat dengan tatanan sosial yang baik, yang berasas pada prinsip moral yang menjamin keseimbangan antara hak dan kewajiban individu dengan hak dan kewajiban sosial. Pelaksanaannya antara lain dengan terbentuknya pemerintahan yang tunduk pada aturan dan undang-undang dengan sistem yang transparan. Dalam konteks ini, kita memilih mengartikan masyarakat madani sebagai terjemahan dari kosakata bahasa Arab mujama' madani. Kata ini secara etimologis mempunyai dua arti. Pertama, masyarakat kota, karena kata madani berasal dari kata Madinah yang berarti kota, yang menunjukkan banyaknya aktivitas dinamis dan penuh dengan kreativitas. Kedua, masyarakat peradaban, karena kata madani yang juga merupakan turunan dari kata tamadun yang berarti peradaban. Masyarakat madani adalah masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai peradaban. Adalah Nabi Muhammad SAW sendiri yang memberi teladan kepada umat manusia ke arah pembentukan masyarakat peradaban. Bagaimana masyarakat madani di Indonesia? Tantangan masa depan demokrasi di negeri kita ialah bagaimana mendorong berlangsungnya proses-proses yang diperlukan untuk mewujudkan nilai-nilai peradaban dan kemanusiaan universal. Kita semua harus bahu-membahu agar jiwa dan semangat kemanusiaan universal itu merasuk ke dalam jiwa setiap anak bangsa sehingga nyata dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Nurcholis Madjid, terdapat beberapa pokok pikiran penting dalam pandangan hidup demokrasi, yaitu paling tidak harus ada 3 syarat untuk membangun masyarakat yang maju dan berbudaya, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi yang dilandasi dengan iman dan takwa, yaitu menciptakan inovasi dan kreasi, mencegah kerusakan-kerusakan sumber daya, dan pemantapan spiritualitas. Masyarakat madani itu hendaknya kreatif terhadap hal-hal baru, antisipatif, dan preventif terhadap segala kemungkinan yang buruk, serta berketuhanan yang Maha Esa. Jika syarat-syarat dan komponen-komponen masyarakat madani berdaya secara maksimal, maka tata kehidupan yang demokratis akan terwujud. Nah, sampai di sini saja video kali ini. Mohon maaf jika ada kekurangan atau kesalahan, dan sampai jumpa di lain video. Bye!